Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kalian, baik itu adik-adik maupun teman-teman guru IPS yang ingin mempelajari materi tentang KD 3.3 kurikulum 2013 revisi untuk khususnya di kelas 7. Dalam kesempatan kali ini, Amin Sensei akan membahas tentang daftar materi tambahan. Nah, kenapa materi tambahan? Karena di pertemuan sebelumnya belum sempat menyampaikan materi ini. Khawatir kalian memerlukan materi ini mungkin untuk persiapan ujian atau persiapan yang lainnya. Makanya di sini Amin Sensei akan menyampaikan beberapa materi, di mana pertama motif ekonomi, yang kedua prinsip ekonomi, yang ketiga tindakan ekonomi, yang keempat kebutuhan dan keinginan, dan yang kelima adalah kelangkaan. Yang pertama, motif ekonomi. Jadi kalau kalian mendengar kata-kata motif ekonomi, sebenarnya artinya cukup simpel, yaitu dorongan atau suatu dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi sendiri itu dibagi dua. Pertama ada motif intristik atau yang kita sebut artinya dorongan dari dalam diri sendiri. Jadi misalkan ketika kalian lapar, nah itu kan berarti ada dorongan sendiri untuk mencari makanan atau memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan diri sendiri. Yang kedua, ada motif ekstrinsik, dorongan dari luar diri sendiri. Langsung dibahas macam-macam motif ekstrinsik. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di motif ini banyak orang yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, konsumsi, itu semuanya karena ingin memenuhi kebutuhannya, kebutuhan keluarga, mungkin istrinya, kebutuhan anaknya, atau bagi anak-anak sendiri mungkin kepentingan untuk masa depannya. Sedangkan yang kedua, motif untuk berbuat sosial. Nah, motif ini dia melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi karena ingin membantu sesama. Mungkin kalian pernah dengar di TV ketika ada bencana, biasanya artis-artis terkenal atau artis top, dia melakukan namanya konser amal, yang dimana hasil uang dari konser tersebut, baik itu dari tiket masuk ataupun dari kotak yang disebarkan pada saat konser itu, nah uang tersebut akan didonasikan atau diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, misalkan orang-orang yang mengalami kesusahan. Yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Jadi kalian sebenarnya nggak butuh-butuh banget sih melakukan kegiatan itu. Misalkan kalian punya uang banyak, nah kalian melakukan suatu usaha bukan untuk memenuhi kebutuhan atau bukan untuk membantu seseorang atau orang lain, tapi ini supaya kalian mendapatkan penghargaan atau dihargai oleh orang lain, baik itu untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan terkenal atau biar viral. Nah, itu adalah motif untuk mendapatkan penghargaan. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Jadi motif ini adalah dorongan di mana dia melakukan kegiatan ekonomi untuk menguasai perdagangan di daerah situ. Contohnya seperti ketika seseorang ingin berusaha di bisnis kuliner, nah dia memiliki dorongan untuk menguasai kuliner di kota Cilegon. Kemudian selanjutnya materi prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar pemikiran sebelum melakukan tindakan ekonomi. Nah, dasar pemikirannya seperti apa? Nanti prinsip ekonomi akan bagi tiga. Ada prinsip ekonomi berdasarkan sudut pandang produsen. Yang kedua, prinsip ekonomi berdasarkan sudut pandang distributor. Dan yang ketiga, prinsip ekonomi dalam sudut pandang konsumen.
Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu produsen, apa itu distributor, dan konsumen, kalian bisa mengecek kembali video tentang kegiatan ekonomi. Linknya ada di bawah ya, atau ada di deskripsi. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu dari sudut pandang produsen. Pertama, mengetahui barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sebelum menghasilkan suatu barang atau jasa, dilihat dulu nih kira-kira orangnya perlu atau tidak. Seperti misalkan pada awal-awal pandemi corona. Nah, di sini banyak beberapa produsen, baik itu produsen besar maupun produsen rumah tangga atau usaha kecil, yang membuat namanya masker kain 3 lapis. Nah, karena yang dibutuhkan pada masa ini adalah masker yang tidak sekali pakai atau bisa dicuci kembali, karena ditambah juga adanya kelangkaan masker. Terus yang kedua, apa prinsipnya? Harus mengetahui tempat penghasil barang dan jasa. Nah, jadi tempatnya mau di mana? Misalkan tempat ini bisa beberapa hal. Misalkan pertama, tempat bahan bakunya dari mana? Apakah dekat dari tempat kalian melakukan produksi ataukah jauh? Terus selanjutnya yang ketiga, harus mengetahui cara menghasilkan produk yang paling efisien. Nah, efisien di sini maksudnya hemat waktu tapi menghasilkan barang yang cukup banyak. Prinsip ekonomi berdasarkan sudut pandang distributor. Pertama, mempertimbangkan biaya angkut atau ongkos kirimnya. Makanya para pedagang non-online itu memikirkan keuntungannya dihitung dari misalkan ongkos kirim dari produsen atau dari pabrik ke dia kena berapa. Nah, itu kan nanti akan menentukan harga jualnya. Kemudian yang kedua, biaya penyimpanannya. Apabila barang itu disimpan, kira-kira ada biayanya enggak? Atau berapa banyak biaya yang diperlukan untuk menyimpan barang tersebut sebelum terjual atau sebelum habis terjual semua. Dan yang ketiga, biaya packaging atau pengepakan dengan bungkus yang kekinian atau bungkus yang kira-kira anak-anak muda atau orang-orang yang lain ingin membeli barangnya. Nah, yang ketiga, prinsip ekonomi konsumen. Nah, ini konsumen atau bagi kita yang lebih banyak mengkonsumsi daripada memproduksi atau menjual. Nah, prinsipnya yang pertama, menetapkan skala prioritas. Ini juga skala prioritas harus ditentukan pertama dengan menentukan mana barang yang paling penting atau barang yang paling dibutuhkan. Kemudian diurutkan sampai berapa. Nah, urutan awal itu harus dipenuhi sebelum membeli barang-barang yang lain di skala prioritas. Terus yang kedua, mencari informasi tentang barang dan jasa sebanyak mungkin. Contohnya nih, misalkan kalau orang-orang yang ingin beli handphone di counter, kalau dulu mungkin zaman bapak sekolah sebelum membeli handphone itu mengecek di majalah handphone atau majalah elektronik dengan mengecek di situ speknya atau keadaan barangnya seperti apa, keunggulannya apa, dan harganya berapa. Nah, tapi sekarang karena informasi sudah ada di tangan kalian, itu bisa menggunakan handphone. Jadi informasi tentang barang, misalkan mau beli handphone ya tinggal kalian searching harga handphone apa, tipe apa. Nah, itu nanti akan muncul spesifikasinya atau keunggulan-keunggulannya, kemudian ada juga tentang harganya. Terakhir, hemat dalam membelanjakan uang. Ingat, di sini hemat bukan pelit. Ya, kalau sudah tercukupi kebutuhannya, ya sudah simpan saja tabungannya atau dibuat investasi. Nah, materi ini Bapak ambil dari materipes.com, macam-macam prinsip ekonomi. Selanjutnya, tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Itu tindakan ekonomi. Jadi semua kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, nanti di lebih rincinya itu akan dibahas tentang kegiatan pokok ekonomi.
Selanjutnya, materi tentang kebutuhan dan keinginan. Nah, kalian apakah sudah bisa membedakan apa itu kebutuhan dan keinginan? Bagi kalian yang belum mengerti, di sini Bapak akan bantu jelaskan dengan 2 pertanyaan. Nah, sebelum membeli barang, coba kalian cek dulu pertama, apakah barangnya itu benar-benar diperlukan atau tidak perlu. Kalau misalkan barang itu sangat diperlukan, nah biasanya itu kebutuhan. Dan kalau misalkan barangnya tidak benar-benar diperlukan, biasanya itu adalah keinginan. Terus yang kedua, barang atau jasa yang apabila kita tidak beli, itu ada penyesalan atau tidak. Misalkan ketika kalian posisi sudah lapar, berarti kan membutuhkan yang namanya makanan. Ketika kalian melewati tempat, di situ ada pedagang bakso dan mie ayam. Nah, ketika kalian tidak membeli itu, pasti kalian menyesal. Apalagi ketika tidak menemukan pedagang-pedagang lainnya, pasti kalian akan menyesal. Nah, yang terpenting di sini adalah tidak mengancam kehidupan seseorang. Kalau misalkan barang yang kalian mau beli itu, kalau tidak dibeli akan mengancam kehidupan kalian, berarti barang itu adalah barang kebutuhan. Nah, mungkin kalau kalian atau viewers ingin menambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar ya. Selanjutnya, jenis kebutuhan manusia menurut intensitas. Jadi sebenarnya kebutuhan manusia itu banyak jenisnya. Nah, di sini pertama menurut intensitas atau tingkatannya. Pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh semua orang dan jika tidak dipenuhi kehidupannya akan terganggu. Atau biasanya di sini sebenarnya kebutuhannya urgen. Dan biasanya kebutuhan ini tidak jauh dari sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian, terus pangan itu makanan, dan papan adalah tempat tinggal. Nah, yang kedua, kebutuhan sekunder. Jadi tingkatan selanjutnya ketika kalian sudah memenuhi kebutuhan primer, kalian harus memenuhi kebutuhan sekunder. Atau ini sifatnya bebas, mau dipenuhi atau tidak ya tidak masalah, tergantung gaya hidup kalian. Jadi kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang banyak dipenuhi orang, tetapi jika tidak dipenuhi tidak akan berpengaruh besar atau bisa disebutnya dengan kebutuhan pelengkap. Kemudian terakhir, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan bersifat pelengkap dan tidak berbahaya jika tidak memiliki seperti barang-barang mewah. Nah, di sini lebih ke barang-barang mewah. Jadi tingkatan selanjutnya, ketika kalian sudah memenuhi kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tersier. Tapi sekali lagi, kalau misalkan tidak memenuhi kebutuhan tersier tidak apa-apa, cukup sekunder. Contohnya, misalkan ketika awal bepergian perlu motor, nah itu mungkin kebutuhan primer karena mungkin rumah dan sekolah jauh, kebutuhan primernya adalah motor supaya lebih cepat. Terus selanjutnya kebutuhan sekunder adalah beli mobil deh, mungkin ada orang tua kalian mendapatkan gaji tambahan atau promosi jabatan sehingga bisa membeli mobil biasa. Nah, mobil biasa di sini maksudnya bukan mobil-mobil yang mahal di atas 500 juta. Nah, itu mungkin atau 400 juta ke atas itu mungkin barang tersier. Ketika sudah punya mobil ya kalian nggak perlu lagi membeli Lamborghini atau supercar karena itu adalah kebutuhan tersier. Kemudian selanjutnya jenis kebutuhan manusia menurut sifat. Ada jasmani dan ada rohani. Kalau jasmani kebutuhan sifatnya fisik dan bermanfaat bagi tubuh secara langsung. Misalkan lapar. Kalian kebutuhan jasmani adalah makan. Dengan makan itu membuat tubuh kalian memiliki energi dan bisa melakukan aktivitas. Dan banyak kebutuhan-kebutuhan jasmani lainnya. Kemudian yang kedua ada rohani. Kebutuhan rohani ini bertujuan untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenangan hati. Nah, biasanya kebutuhan rohani ini berkaitan dengan hiburan. Seperti kalian yang hobinya mendengarkan musik untuk refreshing, nah itu namanya memenuhi kebutuhan rohani. Atau misalkan ingin berpahala, memenuhi kebutuhan rohani, ya kalian bisa mendengarkan
ayat suci Al-Quran. Ketika kalian sedih, ketika kalian takut, dengarkan ayat suci Al-Quran. Nah itu nanti ada nilai plusnya adalah mendapatkan pahala. Dan bisa kebutuhan lain, kebutuhan akan ibadah, tempat ibadah. Nah itu mungkin kebutuhan rohani. Terus ada lagi berdasarkan waktu. Ada yang kebutuhan sekarang dan akan datang. Kalau kebutuhan sekarang, pokoknya itu tidak bisa ditunda. Kalau orang sakit, berarti kebutuhan sekarangnya adalah berobat. Jangan ditunggu atau ditunda nanti, karena khawatir penyakitnya semakin parah atau bisa mengakibatkan orang tersebut kehilangan nyawanya. Terus ada lagi kebutuhan akan datang. Nah, kebutuhan akan datang ini dapat ditunda dalam pemenuhannya. Jadi bisa nanti-nanti deh. Misalkan kayak kalian saat musim hujan nih, saya perlu topi nggak ya? Oh, kayaknya saya nggak perlu topi. Saya lebih memerlukan jas hujan daripada topi. Nah, berarti kebutuhan akan topi atau ingin membeli topi itu bisa ditunda nanti saat musim panas. Sama halnya ketika kalian musim panas ingin beli jas hujan, ya berarti kebutuhan itu bisa ditunda nanti saja saat atau dekat-dekat musim hujan. Selanjutnya ada lagi kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan individu, kebutuhan hanya diperlukan oleh satu orang, dan kelompok kebutuhan yang digunakan banyak orang secara bersamaan. Contohnya apa? Kalau kebutuhan kelompok adalah kebutuhannya makanan. Nah, semua manusia pasti membutuhkan makanan dan minuman, tapi sesuai individu beda-beda. Makanya muncullah banyak resep atau aneka ragam menu makanan. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan individu. Atau ada lagi nih, toko yang menyediakan custom atau desain sendiri, misalkan desain sendiri kaosnya atau desain sendiri sepatunya. Nah, itu adalah kebutuhan individu. Selanjutnya nih, kita harus mempelajari alat pemenuhan kebutuhan. Nah, di sini juga berdasarkan cara memperolehnya, barang dan jasa itu dibagi dua. Ada barang bebas, ada barang ekonomis. Kalau barang bebas itu kalian bisa mengambil barang tersebut tanpa adanya pengorbanan. Nah, pengorbanannya itu biasanya berupa uang, terus berupa waktu, dan juga kesempatan. Mungkin seperti itu. Itu pengorbanan yang perlu diperlukan. Contohnya apa barang bebas? Contohnya sinar matahari. Ketika kalian ingin mendapatkan sinar matahari, ingin berjemur, ya berarti kalian tinggal tunggu saja saat mataharinya bersinar. Barang ekonomis adalah barang yang membutuhkan pengorbanan. Misalkan barangnya harus beli dulu nih, seperti air mineral, air kemasan. Nah, sebenarnya sih air sungai atau air mata air itu sebenarnya mata air bebas tadinya atau barang bebas. Tapi ketika dia sudah dibungkus atau sudah disimpan di suatu wadah, maka statusnya akan berubah menjadi barang ekonomis karena diperjualbelikan atau membutuhkan uang untuk mendapatkannya. Selanjutnya, alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaan. Yang pertama, ada yang namanya barang produksi. Barang produksi adalah barang yang harus diolah terlebih dahulu menjadi barang lain untuk dapat digunakan oleh konsumen. Misalkan ada lagi nih, barang produksi adalah barang yang bisa menghasilkan barang lain. Nah, itu ada dua kata kunci yang bisa kalian pahami kalau misalkan mendengar kata barang produksi. Pertama, Bapak ulangi, barangnya harus diolah terlebih dahulu menjadi barang lain untuk bisa digunakan. Dan yang kedua, barangnya bisa menghasilkan barang lain. Contohnya apa? Contohnya kayak tepung terigu atau beberapa jenis tepung dan telur misalkan. Nah, tepung dan telur itu tidak bisa kita langsung gunakan. Ya, mungkin ada beberapa yang menggunakan telur mentah, tapi sebaiknya dimasak mungkin setengah matang supaya
ada kuman-kumannya yang terbunuh terlebih dahulu. Terus yang telur dan tepung itu harus diolah terlebih dahulu, misalkan jadi telur goreng atau telur mata sapi, telur dadar. Dan kalau misalkan dicampur dengan tepung mungkin nanti akan menjadi kue dan makanan lainnya. Nah, terus yang kedua, contoh barang yang bisa menghasilkan barang lain. Contoh mixer atau juicer atau blender, mungkin ada yang bilang seperti itu. Nah, itu semuanya bisa menghasilkan barang baru. Contohnya kayak mixer tadi menghasilkan kayak bumbu-bumbu dapur yang sudah dihancurkan dan sudah diaduk rata dan misalkan menjadi bumbu dasar makanan, atau bisa menghasilkan barang lain. Nah, ada lagi seperti kayak tadi blender atau juicer. Nah, itu juga menghasilkan minuman siap saji. Nah, itu contohnya. Terus yang kedua, barang konsumsi. Kalau barang konsumsi ya pasti barangnya sudah siap digunakan atau siap dipakai atau siap dimakan. Kemudian ada alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan proses pembuatan. Pertama ada namanya barang mentah. Jadi barang mentah ini bahan baku yang belum sama sekali mengalami pengolahan. Contohnya ketika membuat baju maka membutuhkan benang. Nah, benang itu adalah barang mentah. Nah, selanjutnya barang setengah jadi. Barang setengah jadi ini sudah diolah tapi belum bisa langsung digunakan. Contohnya tadi kalau barang mentahnya adalah benang, barang setengah jadinya adalah kain. Baik itu kain biasa ataupun kain batik. Karena biasanya kain batik juga untuk zaman sekarang biasanya diolah kembali bisa menjadi kemeja atau sekarang ada jas yang motif batik. Nah, itu banyak variasinya sekarang. Jadi kain itu bisa disebut dengan istilah barang setengah jadi. Selanjutnya barang jadi adalah barang yang sudah siap guna, yaitu tadi seperti pakaian, tas, dan barang yang sudah siap digunakan. Yang terakhir, alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan hubungan dengan barang lain. Ada yang namanya barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang bisa menggantikan atau bisa digantikan oleh barang lain. Contohnya seperti nasi. Nasi adalah makanan pokok yang bisa digantikan atau bisa menggantikan singkong, roti, dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua, barang komplementer. Barang komplementer ini adalah barang yang tidak bisa digunakan tanpa bantuan barang lain. Makanya barangnya di sini disebut harus saling melengkapi. Contoh, charger handphone itu tidak akan bisa digunakan tanpa pertama listrik dan stop kontaknya, dan yang kedua harus ada handphonenya itu sendiri. Kayaknya charger handphone itu adalah barang komplementer. Handphone juga sama. Handphone tanpa kuota, tanpa wifi itu juga adalah barang komplementer. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelangkaan. Jadi kelangkaan itu apa sih? Kelangkaan adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Jadi gitu. Jadi jumlah barang dan jasa itu kan terbatas nih. Tapi sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas, makanya terjadi kelangkaan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan secara umum faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, kepadatan penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk atau jumlah manusia, maka kebutuhannya juga akan semakin banyak. Terus yang kedua, perbedaan letak geografis. Nah, ini bisa menyebabkan kelangkaan. Kenapa? Karena kalau kalian tinggal di daerah pesisir pantai, itu kalian mengalami kelangkaan, misalkan susah untuk mendapatkan sayuran karena ya harus pergi dulu ke pasar membeli sayuran, dan karena tanah di pesisir pantai juga tidak cocok untuk ditanami sayuran, makanya harus beli dari
daerah yang lebih tinggi. Terus pengembangan teknologi. Nah, ini menurut Bapak sendiri, semakin rendah pengembangan teknologi di suatu daerah, maka barang yang diproduksi akan semakin sedikit. Contoh nih, misalkan Pulau Jawa, yang katanya sih Pulau Jawa ini termasuk daerah yang paling maju perkembangan teknologinya, makanya barang yang diproduksi itu banyak, bahkan banyak pabrik-pabrik yang ada di Pulau Jawa. Adapun misalkan pulau-pulau yang lainnya yang tidak banyak pabrik-pabrik makanan, berarti menyebabkan wilayah tersebut mengalami kelangkaan. Selanjutnya, kemampuan produksi. Kalau tadi teknologinya, kalau sekarang orang yang mengembangkan produksinya. Nah, ini nanti akan ketemu lagi dengan istilah faktor produksi. Nanti kalian lihat lagi di video sebelumnya. Nah, di sini kemampuan produksi dari tenaga kerja, modal, dan faktor produksi yang lain itu akan menyebabkan kelangkaan. Misalkan karena pandemi ini tidak boleh berkumpul-kumpul, akhirnya kerja dari rumah, yang hasilnya jumlah barang juga akan sedikit produksinya. Terus yang terakhir adanya bencana alam. Nah, ini adalah faktor X di luar faktor ekonomi. Misalkan tadinya situasi sudah aman, terkendali. Nah, ketika ada bencana alam, ketika ada banjir di Bekasi, maka orang-orang daerah tersebut akan mengalami kelangkaan karena mungkin ada pabrik yang tenggelam atau toko-toko yang tutup, terendam air, makanya tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, sekian penjelasan Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.